tangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Aljabar. Di sini ada saya Salam, Saya Hanif, saya Syafiq. Matematika murni kekuatan. Kelompok 5 Matematika murni. Kencengin waktu. Kelompok 5 Matematika murni kekuatan kami, semangat tinggi prestasinya. Ya sudah, pantun. Ya, sudah. Di Zoom boleh, di Zoom. Kalau ke jauhan. Ketika bunga di tepi taman, alam Cakep. berkembang rasa segar. Cakep. Anak kecil bukanlah beban, jika belajar rajin dan sabar. Benar-benar anak IT ya kalian. Serius semuanya. Ayo lanjut. Ini clue-nya fokus ya, clue-nya fokus. Oke. Ada seekor kambing di dalam truk, ada 10 ekor kambing di dalam truk. Bentar, Santai, santai. Ada 10 ekor kambing di dalam truk. Nah, clue-nya apa? Fokus. Ya dong. Oke, ulang. Ada 10 ekor kambing di dalam truk. Fokus. Pokoknya harus fokus, oke? Nah, 3 ekor kambing ini lompat dari truk. Nah, sisanya ada berapa? 10. Salah. Salah. Ulang. Ulang lagi sekali lagi. 2. Oke. Clue-nya fokus ya, fokus. Oke. Soalnya yang tadi nggak. Oke. Ada 15 ekor kambing di dalam truk. 3 ekor kambing ini lompat dari truk. Oke, fokus ya, fokus. Harus fokus. Oke. Sisanya ada berapa? 3. Yes, benar. Kok bisa? Clue-nya fokus. Clue-nya fokus. Oke. Coba sekali lagi coba. Clue-nya fokus. Clue-nya fokus. Ada 15 ekor kambing di dalam truk. 5 ekor kambing loncat dari truk. Oke, fokus ya, fokus. Oke. Sisanya berapa? 2. Nah, clue-nya fokus. Clue-nya fokus. Dia belum fokus ini. Gue baru mulai sih lanjut. Udah pada paham nih berarti? Ganti ya? Ganti ganti. Satu lagi boleh. Coba. Satu kali lagi tuh Beda lagi karena soalnya. soalnya. Ya. Clue-nya apa? Enggak ada. Enggak ada apa-apa. Geser apa sih?
Ambil, kamu biar duduk siapa? 2 orang di sini nih, ambil bangku atau di situ. Kalian itu? Ada ya? Oh iya. Ada. Oke, di sini ada matriks elementer dan metode penentuan A-1. A inverse. Oh, A, oh, A. A inverse. A inverse. A inverse apa sih? Coba kamu. Matriks elementer. Matriks elementer adalah matriks yang digunakan untuk melakukan operasi dasar pada matriks lain, seperti pertukaran baris, perkalian baris dengan skalar, atau penjumlahan kelipatan baris. Operasi ini berfungsi untuk menyederhanakan suatu matriks dalam rangka menyelesaikan sistem persamaan linear atau mencari inverse matriks. Ada 3 jenis matriks elementer yang digunakan untuk mengubah suatu matriks. Yang pertama yaitu matriks pertukaran baris atau row swap. Yang kedua yaitu matriks perkalian baris dengan skalar, row scaling. Dan yang terakhir adalah matriks perkalian baris dengan skalar, row scaling. Apa matriks pertukaran baris row swap? Matriks ini digunakan untuk menukar 2 baris dalam suatu matriks. Contohnya ada seperti ini, yang harusnya jadi baris menjadi kolom. Itu transpose. Oh ya, transpose. Iya, transpose ya. Bedain sama inverse ya. Oh ya. Apa itu matriks perkalian baris dengan scalar, row scaling? Matriks ini digunakan untuk mengalihkan baris tertentu dengan suatu skala. Contohnya ini. Kalau ini lipat tadi yaitu row addition. Nah, matriks ini digunakan untuk menambahkan kelipatan suatu baris ke baris lainnya. Oke, inverse. Inverse apabila matriks tersebut adalah matriks persegi. Matriks persegi tersebut adalah matriks yang jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya. Jadi jika matriks yang bukan merupakan matriks persegi, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Di samping itu beberapa kondisi lain agar sebuah matriks dapat dicari nilai inverse-nya. Untuk merumus inverse matriksnya, Ada join tuh. matriks n kali n, atau yaitu A inverse sama dengan A berdeterminan A kali Ajoin A. Sama determinan A. Nah, syaratnya itu determinan matriks harus tidak nol atau determinan A itu bukan nol. Matriksnya harus persegi n kali n. Syaratnya ya, pertama yang bawahnya nggak boleh 0, berarti tidak boleh dibagi 0. Terus yang kedua matriksnya harus persegi atau kanan kirinya seimbang, misal 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4 gitu ya. Lanjut. Untuk rumus matriks 2 kali 2 contohnya ini, misalnya A inverse sama dengan A berdeterminan A dikali matriks B ini C ini C A, atau bisa determinan A sama dengan A kali B dibang B kali C. Sebentar, dulu. Coba jelasin yang ini nih. Pertama rumus untuk rumus 2 kali 2 saya ini A inverse ya. Satu bagi determinan A dikali dengan sebuah matriks dan sebuah matriks. Nah, untuk mencari tahu determinan A itu determinan A sama dengan A nya. Jadi perumpamannya misalnya 10, ini 9, ini 8, Mulai di sini nih, di sini. Di sini nih, cari determinannya.
sederhananya dulu aja. Soalnya. Kamu ambil matriksnya tuh yang berikutnya, contoh matriksnya, terus baru ke datanya. Nah, gitu. Matriksnya aja dulu apa? Nah, gitu. Siapa? Ini umpamanya itu ini D, ini min C, ini min B, A. Jadi dimulai dari sini A, min B, min C, D. Yang hitungnya di sini. AD, kan AD dikurang dikurang ABC. Jadi tinggal dimasukin aja. Ini A. Disilang ya, coba sini sapik ke kiri. Jadi gini disilang tuh. Yang 5 berarti dikalikan dengan 1 gitu ya, 5 kali 1 terus disilang lagi seperti itu. Coba sok dilakuin. Ini contohnya. Sampai ke sini kepala kamu Bono. 1, 5. Nah, dikurang. Nya B-nya itu min ya. Ya kan dikurang ya. B-nya di sini min. Nanti 1, 2. Oke. Dikali dengan C. C-nya itu juga 4. Yaitu sama dengan 5. Yang dikurang. Dia itu min, ketemu min jadi plus jadinya Ya. 8 sama dengan min kurang 8 min 3. Determinannya itu sama dengan 3. Nah, dari situ salah sebuah matriks mempunyai inverse itu matriksnya harus matriks sendiri itu yang persyaratannya. Terus jika A-nya 0 maka matriks A tidak mempunyai inverse, oleh karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Nah, jika A-nya bukan 0 maka matriks A mempunyai inverse, oleh karena itu dikatakan matriks A sebagai matriks non singular. Kayak ini ya, dia itu harus ada angkanya. Adalah dalam menggunakan matriks elementer untuk melakukan transformasi matriks A menjadi matriks identitas. Nah, langkah-langkahnya ada sebagai berikut. Langkah pertama, menyusun matriks augmented. Nah, jadikan matriks A pada matriks augmented yang terdiri dari matriks A dan matriks identitas yang sesuai ukurannya. Nah, contohnya ini A identitas. Jadi ada matriks A, ada matriks identitas. Ini salah ya, harusnya satu doang. Jadi di situ ada matriks A, ada juga identitas. Langkah kedua, lakukan operasi baris elementer. Nah, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmented untuk mengubah matriks A dari matriks identitas. Setiap operasi yang ditetapkan kepada matriks A juga ditetapkan pada matriks identitas. Jadi dia itu misalnya matriks dalam identitas harus melakukan operasi dulu, bisa entah itu pakai cara Gauss Jordan atau misalnya Hausdorff hingga mencapai tujuannya yaitu matriks identitas. Kita pernah ngelakuin ya operasi baris elementer ya, seperti operasi Gauss Jordan tuh ya. Nah itu juga masuk tuh, ya. Jadi cari itunya apa? Iya betul. Jadi dia cari ininya rumus-rumusnya. Ya pakai sendiri aja kamu gimana caranya. Biar jadi salah satu gitu ya. Jadi matriks identitas. Oke, lanjut. Langkah ketiga, hasilkan matriks identitas dan matriks inverse. Setelah matriks A menjadi matriks identitas, matriks yang berada di sisi kanan yaitu matriks yang sebelumnya adalah matriks identitas, yaitu A identitas akan menjadi inverse dari matriks A. Jadi sebuah matriks identitas itu
akan menjadi inverse dari matriks A. Nah, contoh. Misalkan kita ingin mencari inverse dari matriks A sama dengan 2, 1, 5, 3. Coba dari situ kamu, coba sini. Biar kamu dicontohin. Nih. Matematika main nanti nyontok. Matriks augmented yang dibentuk adalah jadi gini, kan di kirinya dia matriks A 2 sampai 5 3. Sebelah kanannya matriks identitas 1 0 0 1 identitas kan. Kemudian lakukan operasi baris augmented untuk mengubah matriks kiri menjadi matriks identitas dan matriks kanan akan menjadi inverse dari matriks A. Jadi si ini akan menjadi inverse bagi si A ini matriks A. Lanjut. Ya, coba. Kondisi matriks yang memiliki inverse, tidak semua matriks memiliki inverse matriks A. Hanya memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Jika determinan 0 A sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak dapat diinversi dan disebut singular. Oke, sebenarnya itu persyaratannya ya. Persyaratannya. Oke. Aplikasi matriks augmented dan inverse matriks. Nah, menyelesaikan sistem persamaan linear yang tadi disebutkan ya, yaitu untuk syarat sebelum dari yang awalnya itu sebenarnya dia harus dipakai persamaan linear, misalnya kayak 2, 1, 5, 3. Jadinya matriks identitas dalam persamaan linear. Salah satu aplikasi utama matriks augmented adalah dalam penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss diagram. Operasi baris augmented memudahkan untuk mengubah matriks augmented yang tadi itu 2, 1, 5, 3 menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis dan dihitung solusi variabelnya. Nah, yang kedua nih, mencari inverse matriks untuk menghitung solusi sistem persamaan. Dalam beberapa kasus kita dapat menggunakan inverse matrix untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jika sistem persamaan tersebut ditulis dalam bentuk A X sama dengan Z dan matriks A memiliki inverse, maka solusi untuk X dapat ditemukan dalam rumus X adalah A inverse kali B. Inilah cara yang efisien untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dalam jumlah variabel dan persamaan yang banyak. Nah, metode penentuan inverse matrix. Untuk penentuan inverse suatu matriks ada beberapa cara yang bisa digunakan, antara lain 1. Metode determinan dan faktor. Nah, salah satu cara untuk menentukan inverse matrix adalah dengan menggunakan rumus yang tadi tuh, A inverse sama dengan A bagi determinan A kali A join kali A. Ajoin A. Ajoin A. Saya baca menyebutnya. Determinan A-nya itu adalah determinan dari matriks A. Ajoin A-nya adalah matriks ajoin kali A yang diperoleh dan menggantikan setiap elemen matriks dengan kofaktor yang sesuai. Kemudian transpose matriks kofaktor tersebut. Nah, langkah-langkah menghitung inverse menggunakan metode ya determinan dan kofaktor. Hitung pertama itu ada hitung determinan A dari matriks A. Terus temukan matriks kofaktor dari A. Ketiga, transpose matriks kofaktor untuk mendapatkan matriks A join A. Memberikan A join A dengan A dari determinan A untuk mendapatkan A inverse. Nah, yang kedua itu metode cross diagram. Udah pernah nih ya? Ya, metode cross diagram adalah teknik untuk menemukan inverse suatu matriks dan mengubah matriks A menjadi matriks identitas melalui serangkaian operasi baris augmented. Cross diagram ini dilakukan pada matriks yang digabungkan dengan matriks identitas untuk membuat matriks augmented yang tadi itu matriks A dengan identitas. Misalnya di kirinya 5, 1, 2, 3, di kanannya matriks identitas 1, 0, 1. Nah, langkah-langkah metode cross diagram. Pertama, gabungkan matriks A dengan matriks identitas sehingga membentuk
matris augmented A dengan matris identitas. Apa matris identitas? Dua, gunakan operasi bias augmented untuk mengubah matris A menjadi matris identitas. Ketiga, matris yang terletak di sisi kanan matris augmented menggunakan matris inverse A inverse. Nah, ketiga, metode matris elementer. Dalam metode ini kita menggunakan matris elementer untuk mengubah matris A menjadi matris identitas serta dalam metode Gauss-Jordan maupun lebih eksplisit menggunakan matris elementer. Langkah-langkah metode matris elementer: satu, lakukan operasi baris elementer pada matris A untuk mengubahnya menjadi matris identitas. Nah, kedua, terapkan operasi yang sama pada matris identitas yang digabungkan dengan A untuk menghasilkan matris A inverse. Kondisi matris yang memiliki inverse ya sebelumnya matris A memiliki inverse jika determinannya tidak nol, jika determinannya ada nol, maka matris tersebut tidak memiliki inverse dan disebut singular. Matris yang memiliki inverse disebut matris inverse itu atau singular. Nah, penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode inverse. Oke, silakan. Dari sini masih banyak nggak? Berapa? 3 slide lagi ya. Habis ini mereka. Silakan. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode inverse. Metode inverse dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut: A kali X sama dengan B, di mana A adalah matriks koefisien dan X adalah vektor variabel yang ingin dicari, dan yang B adalah vektor hasil. Langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini: yang pertama, tentukan matriks koefisien A dan vektor hasil B. Yang kedua, hitung inverse dari matriks A, yaitu A inverse jika matriks tersebut invertible atau determinannya tidak nol. Terus yang ketiga, kalikan A inverse dengan B untuk mendapatkan solusi X. Seperti yang bawah ini, X sama dengan A inverse dikali B. Lalu kesimpulan terakhir adalah matriks elementer dan metode inverse matriks adalah dua konsep yang sangat penting dalam aljabar linear. Matriks elementer mempermudah proses berupa penyelesaian sistem persamaan linear dan menemukan inverse matriks yang merupakan dasar dari banyak metode numerik dan algoritma komputasi. Melalui operasi baris elementer, kita dapat menyederhanakan matriks menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis, yang sangat berguna dalam berbagai aplikasi matriks, baik di bidang matematika, fisika, ekonomi, dan teknik. Pemahaman yang baik tentang matriks elementer dan inverse matriks memungkinkan kita mengatasi berbagai masalah yang melibatkan matriks yang lebih efisien dan efektif. Terima kasih. Ya, silakan tutup. Saya dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.